Oke, kali ini kita akan membahas salah satu kasus paranormal paling terkenal sekaligus paling kontroversial dalam sejarah. Jadi pertanyaannya, apakah keluarga Hodgson itu benar-benar dihantui? Atau ini semua cuma akal-akalan rumit dari dua orang anak perempuan? Oke, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Kita mulai dari kesaksian yang cukup bikin bingung dari seorang petugas polisi yang dipanggil ke lokasi. Ini bukan saksi biasa ya, tapi seorang polisi yang terlatih untuk mencari penjelasan yang rasional. Pernyataannya ini langsung bikin kasus Enfield ini jadi aneh banget sejak awal. Ceritanya berawal pada bulan Agustus 1977 di sebuah rumah sederhana di Green Street nomor 284 di Enfield, London. Disinilah Peggy Hodgson, seorang ibu tunggal, tinggal bareng keempat anaknya. Kehidupan mereka yang tadinya biasa-biasa aja, sebentar lagi bakal berubah jadi mimpi buruk. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk sama tokoh-tokoh utamanya. Tentu aja ada keluarga Hodgson, dan yang jadi pusat perhatian itu si Janet, umurnya 11 tahun, dan kakaknya Margaret. Lalu ada para investigator paranormal, Maurice Grosse dan Guy Lyon Playfair, yang yakin banget kasus ini asli. Di sisi lain ada kaum skeptis seperti psikolog Anita Gregory. Dan yang mendokumentasikan semuanya adalah fotografer Graham Morris, yang kesaksiannya nanti bakal jadi sangat penting. Gini, kejadian aneh ini tuh nggak cuma terjadi semalam doang. Ini kayak pengepungan selama 2 tahun penuh. Dimulai dari ketukan-ketukan biasa, terus dengan cepat meningkat jadi aktivitas yang super intens selama lebih dari setahun, sebelum akhirnya berhenti di tahun 1979. Justru durasinya yang panjang inilah yang bikin kasus ini jadi menarik banget. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Apa yang bikin para investigator berpengalaman ini yakin kalau mereka lagi berhadapan sama sesuatu yang supernatural? Yuk kita lihat bukti-buktinya. Poin pertama yang penting banget, jumlah saksinya. Ini kita nggak ngomongin keluarga itu doang ya. Bayangin lebih dari 30 orang. Mulai dari tetangga, jurnalis, polisi, sampai investigator. Semuanya melaporkan ngelihat langsung kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Skala kesaksian sebanyak ini kan susah ya buat diabaikan gitu aja. Dan klaim-klaimnya ini wah benar-benar di luar nalar. Kita nggak lagi ngomongin pintu yang bunyi-bunyi sendiri. Ini perapian besi seberat 20 kilo copot dari dinding. Mainan anak-anak malah jadi proyektil berbahaya. Dan yang paling terkenal, Janet katanya pernah melayang dari tempat tidurnya dan ngomong pakai suara serak seorang pria tua. Nah, sekarang kita bahas bagian yang krusial nih, pengakuan dari Janet sendiri. Bertahun-tahun kemudian dia ngaku kalau dia dan saudarinya kadang-kadang emang sengaja bikin kejadian palsu. Para skeptis tentu langsung, tuh kan bener kan bohongan? Tapi para pendukung kasus ini punya argumen tandingan. Kalau cuma 2% yang palsu, berarti 98% sisanya itu nyata dong. Justru ini memperkuat kalau fenomena lainnya itu asli, karena nggak bisa mereka tiru. Terus ada soal suara itu. Suara serak yang ngakunya sebagai Bill Wilkins yang meninggal di rumah itu bertahun-tahun sebelumnya. Bagian yang paling bikin merinding, suara itu cerita detail soal kematiannya karena pendarahan. Fakta yang gak diketahui publik dan baru bisa diverifikasi jauh setelah penyelidikan selesai. Ini jadi pertanyaan besar buat kaum skeptis. Gimana coba anak umur 11 tahun bisa tahu hal sedetil itu? Ya, tentu aja nggak semua orang percaya. Buat banyak orang, ini semua cuma tipuan yang super rumit. Oke, sekarang kita ganti sudut pandang dan kita lihat argumen dari sisi skeptisnya. Pihak skeptis punya argumen yang kuat banget loh. Pengakuan anak-anak itu jadi poin utamanya. Foto-foto levitasi yang ikonik itu, kata mereka, itu sih cuma Janet yang lagi loncat dari kasurnya, difoto di momen yang pas aja. Mereka juga bilang kalau para investigator ini udah terlalu pengen percaya, jadinya mereka nggak lihat tanda-tanda tituan yang jelas. Jadi, untuk setiap klaim paranormal, kaum skeptis selalu punya penjelasan yang masuk akal. Suara serak itu bisa jadi ventriloquisme yang dilatih. Benda-benda terbang, kayaknya kok selalu kejadian pas nggak ada yang ngeliatin langsung ya. Bahkan ada kamera video tersembunyi yang ngerekam Janet lagi coba ngebengkokin sendok pakai tangannya pas dia kira nggak ada yang lihat. Dan ini poin yang penting banget. Kritik ini datangnya bukan dari orang luar loh. Anita Gregory ini anggota dari Society for Psychical Research, organisasi yang sama dengan para investigator utamanya. Dia ada di sana, dia mengamati, dan kesimpulannya kasus itu menyedihkan dan sangat dibesar-besarkan. Ini menunjukkan ada perpecahan bahkan di antara para peneliti paranormal itu sendiri. Oke, jadi kita punya dua cerita yang saling bertolak belakang. Beneran ada hantu atau ini cuma hoax? Tapi gimana kalau ada pilihan ketiga? Pilihan yang gak melibatkan hantu
tapi juga bukan sekedar keisengan anak-anak. Pertanyaan ini nih yang membawa kita ke area yang lebih abu-abu. Mungkin selama ini pertanyaan kita salah. Mungkin ini bukan soal percaya hantu atau nggak percaya hantu. Coba kita dengar dari fotografer Graham Morris. Dia ini ngabisin waktu di rumah itu lebih lama dari hampir semua orang. Dia yakin ada sesuatu yang nyata terjadi. Dia bahkan pernah kena lempar balok Lego yang melayang. Tapi dia nggak percaya itu hantu, dia percaya itu adalah sebuah fenomena yang ilmunya aja belum sampai ke sana. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang namanya psikokinesis spontan berulang atau RSPK. Jadi teorinya gini, poltergeist itu bukan arwah orang mati, melainkan ledakan energi psikis yang nggak terkendali dari orang yang masih hidup. Biasanya seorang remaja yang lagi stres atau mengalami gejolak emosional. Kalau pakai teori ini, Janet itu bukan penipu, melainkan dia adalah agennya yang secara nggak sadar jadi penyebab semua fenomena itu. Ini cocok banget sama polanya kan? Aktivitas paling parah itu selalu terjadi di dekat dia. Dan inilah yang bikin teori ini menarik banget. Teori ini mengakui kalau kejadian aneh itu nyata, tapi penjelasannya berakar pada psikologi manusia, bukan roh dari dunia lain. Jadi, apapun yang kalian percaya, mau itu hantu, hoaks, atau psikokinesis, satu hal yang pasti, kasus Enfield ini udah ninggalin jejak yang dalam banget. Yuk kita lihat warisannya. Terus kenapa ya kasus ini masih aja jadi perdebatan sampai sekarang? Jawabannya simpel, karena dokumentasinya lengkap banget. Dengan ratusan jam rekaman audio, banyak foto, dan lebih dari 30 saksi, kasus ini tuh kayak tambang data yang kaya banget buat kedua belah pihak untuk dianalisis dan diperdebatkan selama puluhan tahun. Dan dampaknya ke budaya pop, wah gede banget. Dari buku-buku laris, film horor blockbuster kayak The Conjuring 2, serial TV, sampai drama panggung, kisah keluarga Hodgson ini udah jadi patokan buat cerita rumah berhantu yang terus-menerus bikin penonton di seluruh dunia penasaran dan ketakutan. Dan pada akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan ini. Apakah kita lagi ngelihat trauma sebuah keluarga yang termanifestasi jadi horor nyata? Atau ini cuma keisengan anak-anak yang kebablasan? Atau jangan-jangan kita lagi ngelihat sekilas fenomena pikiran manusia dan alam semesta yang ilmunya belum sampai ke sana? Jawabannya, ya mungkin selamanya bakal tetap tersembunyi di dalam dinding rumah nomor 284 Green Street.